Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo adik-adik semuanya, Bapak, Ibu. Hai. Halo. Gimana kabarnya hari ini nih? Sehat, semangat, dan siap gak seru-seruan hari ini? Siap banget nih ya Kak. Wah harus dong, karena hari ini nih Kak kita bakalan seru-seruan. Ada tampilan role play, ada tari Nusantara. Oke, jadi tujuan kami menyelenggarakan acara pada hari ini yaitu pentas seni memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 2025. Oke, sebelum kita memasuki acara lebih lanjut nih, agar alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi acara kita pada hari ini dapat dilancarkan dan dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Oke, sebagai permulaan nih, luar biasa sekali nih Kak acara yang diselenggarakan oleh kami selaku panitia mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat yang diadakan di SD Negeri Belitung Selatan 2 sebagai ajang untuk menampilkan bakat-bakat luar biasa dari siswa-siswa yang multitalenta. Benar banget nih Kak, dari tari tradisional, modern, sampai drama-drama yang gak kalah seru. Pokoknya ini panggung para bintang-bintang hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke sambutan-sambutan. Mungkin sambutan yang pertama oleh Bapak M.
Ida Ramadhani SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Belitung Selatan 2. Kepada Bapak kami persilahkan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Manakah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurdin waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang ulun hormati seluruh dewan guru beserta staf SDN Belitung Selatan 2. Yang ulun hormati para mahasiswa mahasiswi PGSD Unlam. Ada tahunnya kah? Oh, 2024. Juga para orang tua wali murid yang kelihatannya ada sebagian yang juga berhadir menonton kegiatan pentas hari ini nih. Apa nih hari ini nih? Temanya Pemuda Bersatu Indonesia Maju. Wah. Jadi hari ini Bapak dengar ada dua lah tampilannya lah. Pertama role playing lah. Role playing, tahu lah apa role playing? Nah, ada tahu aja begeleng. Bermain peran. Bahasa gaulnya apa yo? Acting. Yalah, Bu Santi aku harap acting nih. Nah, lalu yang kedua ada tari Nusantara. Nah, jadi nanti teman-teman kalian akan melakukan penampilan role playing dan juga tari Nusantara. Sudah tersabar lagi kah menonton? Nah, kalau kayak itu nonton baik-baiklah, beri apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kalian, kakak kelas atau adik kelas kalian yang sudah ikut berpartisipasi. Kalau Pina nanti berapa tahun yang akan datang, kalian lagi kena yang akan tampil. Mau lah? Nah, yang di sini aja nang mau, di sini Pina running nah. Mau ada? Nah, mau nang di sini nang mau. Mau lagi tampil, mau lagi. Nah, mau lagi ya, berarti rami lah. Nah, berarti rami. Nah, jadi nanti beri tepuk tangan meriah lah bila mereka tampil di sini lah, jangan keringat lah. Nah, jangan mengunyur-ngunyur ke sana kemari. Tonton sebaik-baiknya. Nah, nanti beri tepuk tangan yang nyaring, sorak-sorak beratan supaya kegiatan ini berjalan dengan meriah. Ya, itu saja harapan dari Bapak. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususan lagi kepada para adik-adik mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas kuliahnya. Ya, itu saja sambutan dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Sambutan yang terakhir oleh Kakak Ahyat, kepada Kakak Ahyat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Belitung Selatan 2, adik-adik sekalian yang kakak cintai, dan teman-teman kakak dari pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan dan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan workshop role playing dan tari Nusantara.
yang bertemakan Pemuda Bersatu Indonesia Maju. Nah, kegiatan ini dilaksanakan untuk sebagai bentuk kepedulian dan semangat kami untuk berbagi pengalaman belajar yang menyenangkan dengan adik-adik di SDN Belitung Selatan 2. Nah, melalui kegiatan role playing kami ingin menumbuhkan rasa percaya diri, kerjasama, dan kemampuan berekspresi adik-adik semua. Sementara lewat kegiatan tari, kita bersama-sama belajar menghargai dan melestarikan budaya bangsa Indonesia yang begitu beragam. Nah, kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang bermanfaat, menyenangkan, dan menginspirasi, serta menumbuhkan semangat Sumpah Pemuda dalam diri kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, Bapak Ibu guru, serta semua pihak yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu nih adik-adik semuanya untuk kakak Ahyat. Luar biasa sekali nih penyampaian dari Bapak dan Kakak tadi. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Iya, terima kasih. Hadirin semuanya, sebelum kita lanjut nih ke penampilan berikutnya, yuk kita sejenak mengingat dua momen penting bagi bangsa kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Tanggal 28 Oktober kemarin kita memperingati Hari Sumpah Pemuda saat pemuda Indonesia di tahun 1928 dengan lantang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Itulah tonggak awal semangat para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, dan gak kalah penting, setiap 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Hari di mana kita mengenang keberanian para pejuang yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsa, terutama dalam pertempuran besar di Surabaya tahun 1945. Nah, semangat para pemuda dan pahlawan itu yang kita bawa pada hari ini. Semangat untuk berkarya, berjuang, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa lewat cara kita masing-masing. Kalau dulu para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, maka hari ini kita berjuang dengan bakat, ide, dan kreativitas lewat pentas seni ini. Sekali lagi, kami ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 2025. Oke, tibalah kita nih pada acara inti, yaitu penampilan tari dan role play yang bertema Pemuda Bersatu Indonesia Maju. Udah pada gak sabar nih lihat teman-temannya nari? Mau? Nanti kalau teman-temannya masuk, beri tepuk tangan yang meriah ya semuanya. Oke? Oke. Langsung saja kita sambut penampilan pertama kita, Tari Nusantara. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan semuanya.
beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru Soleran, 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 anak yang manis, anak manis, cobalah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampungan jauh di batu, kulimasan sedaku lilian, takkan aja kawan-kawan lalamu, sangke basuh yang sedia. Wah, luar biasa banget nih penampilan yang penuh energi dan ekspresi. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi yang lebih kencang. Oke. Oke, jangan kemana-mana nih, kita break dulu. Karena setelah ini kita masih ada penampilan yang gak kalah seru dan gak kalah keren.
Siapkan semangat yang membara dan partisipasi untuk menyimaknya. Tetap di pentas seni 2025 karena disinilah kreativitas berterus semangat. Di sebuah desa, keluarga kecil yang sedang menikmati harinya, seorang bapak yang tengah mengajari putri kecilnya untuk membuat layang-layang. Dengan obrolan santai, mereka membahas sejarah-sejarah Indonesia untuk mengenalkan sang putri dengan ilmu sejarah Indonesia. Bapak, tolong ajari aku cara buat layang-layang. Boleh nak, tapi ambilkan dulu pisau dan bumbunya di belakang ya. Jadi ingat deh peristiwa waktu itu. Peristiwa apa bu? Bapak kok lupa ya? Peristiwa Sumpah Pemuda, Pak. Ini pak, bambu dan pisaunya. Tapi Sumpah Pemuda itu peristiwa apa sih pak, bu? Oh iya, bapak ingat itu terjadi di Batavia kan bu? Betul, Pak. Dulu namanya Batavia, sekarang jadi Jakarta. Oh, jadi Batavia itu Jakarta ya? Iya, tapi biar ibu yang jelasin lebih jelas ya. Hahaha, Bapak ini katanya ingat tapi malah lupa. Hahaha, iya bapak lucu banget. Hahaha, udah. Ibu lanjutin aja jelasin ke Mesya dan Melita ya. Baiklah nak, jadi begini ceritanya. Pada suatu hari dan malam yang terasa bagaikan ribuan hari, sebuah bisikan sendu yang tak pernah tersampaikan dalam hening dan tubuh bisu sebagai saksinya. Mimpi saja, tuah, kenanglah lagi Indonesia tempo dulu, layaknya manusia-manusia yang jalani hari baksang senja, yang selalu dapat dinikmati indahnya dan menabur bahagia. Namun sayangnya sang senja hanyalah kenikmatan sesaat. Agha pun masuk sambil menaiki sepeda. Pak Bagus, hasil panen kita semakin meningkat ya Pak. Iya Pak, cuaca dan iklimnya mendukung. Agha pun masuk sambil menaiki sepeda. Tua Pak Aga tumben udah sampai di sawah. Ya tadi udah selesai ngasih makan kambingnya, jadi gimana sih panennya Pak? Alhamdulillah tanaman tumbuh subur dan hasil panen kita semakin banyak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kelihatannya Pak Aga semakin segar sekali ya. Kehidupan kita akhir ini sangat damai sekali Pak, tidak ada pas lagi. Rombongan ibu-ibu mau pergi ke pasar dan menyapa bapak-bapak yang sedang bertani.
Kemudian saat mereka sudah dekat dengan bapak-bapak, mereka menyapa bapak-bapak tersebut. Permisi ya Pak. Mari Bu. Ibu-ibu ini mau kemana kami begini? Kami anak pasar, Pak. Iya, saya mau beli sayur. Kalau saya mau beli ikan. Sebenarnya Bapak nggak perlu nanya, nanti obrolannya menjadi panjang. Apa Pak, ini ada-ada aja. Ya sudah, kami pergi duluan ya Pak. Mari Bu. Hati-hati di jalan ibu-ibu. Sang senja pun tenggelam bagai terpaan hujan badai yang melanda dan petir yang menyambar tanpa aba-aba. Mereka, sang penjajah, pembunuh yang tak punya hati atas hak manusia, datang merampas dan tawa para pribumi. Musnah sajalah mereka yang tak punya hati. Semua tokoh tersebut terdiam, semua tidak ada gerakan. Hentikan semua kegiatan kalian. Pada saat itu, Kongres Pemuda 1 dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Saat itu, PPPI yang anggotanya terdiri dari pelajar sekolah tinggi di Jakarta dan Bandung mengadakan Kongres Pemuda 1. Tujuan mereka adalah membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia, memajukan paham persatuan kebangsaan, serta mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda dari seluruh Indonesia seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekarukun. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Panitia Muhammad Tabrani meminta perhatian peserta untuk mencari cara menyatukan semangat nasional di kalangan pemuda. Presiden harus tahan panjang banget.
mewakili Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama. Saya ucapkan selamat datang sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus padu jika ingin bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya Muhammad Takrani dari Jong Java. Berterima kasih kepada hadiran anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda. Merdeka! 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 Pidato dari Muhammad Tabrani itu benar bahwa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara semua. Kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan saat ini adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua apresiasi. Nah, gimana kalau kita memajukan wilayah kita masing-masing? Jangan seperti itu, Bang. Lebih baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama. Karena kalau suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak tidak bisa berkembang, akan jadi masalah bagi negeri ini. Biru cerahnya langit menghadirkan kembali canda tawa. Semua dijalani seperti biasa, tak lagi peduli atas sengsara yang dilalui. Harapan yang bisa dicurahkan hanya harap para pemuda selamat.
Para pemuda dapat hidup melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Para pemuda bisa menikmati kemerdekaan. Namun dengan perlahan langit mengabu, membuat heran seluruh manusia. Kami pribumi hanya ingin bersekolah, menimba ilmu untuk bekal di masa depan, untuk membela tanah tempat kami berpinjak, tanah tempat kami dilahirkan, serta tanah tempat kami menaruh harap. Apa mungkin mereka masih berbelas kasih memberikan sedikit saja tempat untuk kami belajar, sedikit saja tempat untuk kami para manusia kolot ini melihat masa depan? Apa masih mungkin? Namun mereka datang dengan seenaknya merebut hak-hak kami. Mereka merebut kebahagiaan kami, harta kami, serta kehidupan layak kami. Kami memberontak, kami tak ikhlas hak kami untuk belajar saja direbut. Sekalian saja rebut nyawa kami, tak perlu kau menyiksa kami. Rebut saja semua. Tapi kami bisa apa? Pasrah kami disiksa, melawan pun tak sanggup. Dalam hati kami berteriak meminta pertolongan. Harap kami ada Dewi turun dari surga memberikan pertolongan untuk kami. Harap kami keajaiban benar-benar akan terjadi. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia dilenggarakan oleh semangat persatuan kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan.
dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928 diunjuknya panitia penyelenggaraan yang diketuai oleh Sugondo Jo Puspito. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika ingin mencapai tujuan milik bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi Saya setuju bahwa kita harus bersatu Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi kesatuan bagi bangsa Indonesia. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi asal Jambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari Karukun juga setuju. Kami dari Persatuan Jong Batak juga setuju. Ingin baca. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Mohyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato, Mohyamin mendengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Jawa, Jong Batak, Jong Manasa, Sekara Rukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama.
Setelah melihat kejadian itu, kita sebagai pemuda yang mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, kita tentu akan terus-menerus menceritakan sejarah turun-temurun bangsa demi mengenang betapa kuatnya bangsa kita di zaman dahulu, betapa hebatnya para pahlawan awal untuk membela negara, betapa pantang menyerahnya para pahlawan hingga bisa melawan penjajah yang jauh tak setara dengan bangsa kita yang masih kolot pada saat itu. Bayangkan sebuah bambu yang hanya diruncingkan ujungnya mengalahkan senjata modern yang dibawa oleh Belanda. Bahkan bangsa kami yang tak mendapat hak untuk belajar masih bisa mempelajari seluruh taktik dan teknik demi mengalahkan para penjajah yang seenaknya mengambil hak para rakyat untuk bersekolah. Apa mas akal semua itu? Marilah kita sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia, terus mempertahankan tekad para pemuda di masa penjajahan. Marilah kita jaga persatuan, jaga kesatuan, jaga pribadi bangsa, jaga nama baik bangsa, dan jaga semangat para pemuda untuk terus maju berkembang demi negara.